Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci Wahyunindya dari kelompok Estimoro Raduwardana dan Sohifatul Hasanah akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang metode matriks dan metode simplex. Untuk soalnya saya bacakan dahulu. Suatu perusahaan telekomunikasi PT XYZ menghasilkan dua produk smartphone yaitu Xiaomi 10 Pro dan Xiaomi 10A diproses melalui tiga bagian fungsi yaitu perakitan, pengujian, dan pengemasan. Pada bagian perakitan tersedia 28 jam kerja, pengujian membutuhkan 20 jam kerja, sedangkan pada bagian pengemasan tersedia 15 jam kerja setiap minggunya. Untuk menghasilkan satu smartphone Xiaomi 10 Pro diperlukan 2 jam kerja perakitan, 1 jam kerja pengujian, dan 1 jam kerja pengemasan. Sedangkan untuk menghasilkan satu smartphone Xiaomi 10A diperlukan 1 jam kerja perakitan, 2 jam kerja pengujian, dan 1 jam kerja pengemasan. Laba untuk Xiaomi 10 Pro setiap produksi adalah Rp300.000, sedangkan laba untuk Xiaomi 10 adalah Rp200.000. Permasalahannya, bantulah perusahaan tersebut untuk menentukan berapa jumlah Xiaomi 10 Pro dan Xiaomi 10A yang harus diproduksi setiap minggu agar keuntungannya maksimal. Kita selesaikan dengan metode grafik dan simplex. Untuk pembahasannya, perumusan dalam tabel. Kita bikin tabel, prosesnya kita ada perakitan, pengujian, pengemasan, kita pakainya XYZ. Kemudian untuk waktu yang dibutuhkan, Xiaomi 10 Pro ada 2 jam perakitan, 1 jam pengujian, dan 1 jam pengemasan. Xiaomi 10 ada 1 jam perakitan, 2 jam pengujian, dan 1 jam pengemasan. Laba per unit untuk Xiaomi 10 Pro 300, Xiaomi 10A 200. Total jam tersedia 28, 20 sama 15. Kemudian perumusan dalam bentuk matematika. HP maksimal dibagi laba sama dengan 3P plus 2A. 3P plus 2A itu dalam satuan 100.000 itu 3P itu dari 300 dan 2A itu dari 200 yang Xiaomi 10A, dengan kendala 2P plus 1A kurang dari 28, 1P plus 2A kurang dari 20, 1P plus 1A kurang dari 15, P lebih dari 10, 0, A lebih dari 0. Kemudian perumusan permasalahan dalam model variabel keputusan. Definisi variabel keputusan yang akan diambil adalah berapakah jumlah Xiaomi 10 Pro dan Xiaomi 10A yang akan dihasilkan. Jika Xiaomi 10 Pro disimbolkan dengan P dan Xiaomi 10A disimbolkan dengan A, maka definisi variabel keputusan P sama dengan jumlah Xiaomi 10 Pro yang dihasilkan dalam satuan unit, A sama dengan jumlah Xiaomi 10A yang dihasilkan dalam satuan unit. Kemudian perumusan fungsi tujuan. Laba untuk setiap Xiaomi 10 Pro dan Xiaomi 10A yang dihasilkan masing-masing Rp300.000 dan Rp200.000. Tujuan perusahaan adalah untuk memaksimumkan laba dari sejumlah Xiaomi 10 Pro dan Xiaomi 10A yang dihasilkan. Dengan demikian, fungsi tujuan dapat ditulis maksimal dibagi laba 3P plus 2A dalam satuan 100.000. Kendala pada proses perakitan. Untuk menghasilkan satu buah Xiaomi 10 Pro diperlukan waktu 2 jam, dan untuk menghasilkan satu buah Xiaomi 10A diperlukan waktu 1 jam pada proses perakitan. Waktu yang tersedia 28 jam. Maka kita tulis dengan 2P. P itu variabel dari Xiaomi Pro, kemudian ditambah 1A kurang dari 28 jam. 1A itu adalah waktu yang diperlukan.
Kemudian kendala pada proses pengujian. Untuk menghasilkan satu buah Xiaomi 10 Pro diperlukan waktu 1 jam, dan untuk menghasilkan satu buah Xiaomi 10A diperlukan waktu 2 jam pada proses pengujian. Waktu yang tersedia 20 jam. Kita tulis 1P ditambah 2A kurang dari 20. Kemudian kendala pada proses pengemasan. Untuk menghasilkan satu buah Xiaomi 10 Pro diperlukan waktu 1 jam, dan untuk menghasilkan satu buah Xiaomi 10A diperlukan waktu 1 jam pada proses pengemasan. Waktu yang tersedia 15 jam. Jadi kita tulis 1P plus 1A kurang dari 15. Kemudian kendala non negatif. Xiaomi 10 Pro dan Xiaomi 10A dihasilkan tidak memiliki nilai negatif. Makanya 10P lebih besar dari 0 dan A lebih besar dari 0. Kemudian penyelesaian secara grafik. Kita menggunakan fungsi kendala atau batasan dengan penentuan titik dari 2P plus 1A sama dengan 28. Untuk P sendiri adalah hasilnya 14 dihasilkan dari 28 dibagi 2, sedangkan untuk A Xiaomi 10A dari 28 dibagi 1 sama dengan 20. 1P plus 2A dibagi 20, P sama dengan 20, A sama dengan 10, 1P plus 1A sama dengan 15, P sama dengan 15, A sama dengan 15. Kemudian kita menentukan titiknya. Untuk menentukan titik kita menggunakan 14,0, kemudian 10,5, 0,0 dan 0,0. Kita menentukan titik temunya ada di titik C, yaitu 13,2. Kemudian cari titik-titik potong dan masukkan kebersamaan. Jadi setelah kita menentukan titik potong, kita masukkan ke dalam persamaan untuk mengetahui nilai maksimum. Titik A tadi A 0,0 itu berarti 3 dikali 0 ditambah 2 dikali 0 sama dengan 0. Terus titik B tadi 4,0 itu berarti 3 dikali 14 tambah 2 dikali 0 sama dengan 42. Kemudian titik C 3 sama 13 dan 2, jadi 3 dikali 13 tambah 2 dikali 2 sama dengan 4.300.000. Kemudian titik D 10 dan 5 sama dengan 3 dikali 10 tambah 2 kali 5 sama dengan 40. Kemudian titik E 0 dan 10 sama dengan 3 dikali 0 ditambah 2 dikali 10 sama dengan 20. Maka dari sini kita mendapatkan nilai maksimum, yaitu ada di titik C dengan titik koordinat 3,13 dan 2. Kesimpulannya, titik C yang terdiri dari titik 13 dan 2 sama dengan 3 dikali 13 ditambah 2 dikali 2 sama dengan 4.300.000. 4.300.000 itu sebagai nilai maksimum. Jadi perusahaan XYZ harus memproduksi Xiaomi 10 Pro sebanyak 13 dan Xiaomi 10A sebanyak 2 setiap minggunya, dengan mendapatkan laba sebesar 4.300.000. Kemudian kita menggunakan metode simplex. Kita konversikan dulu. Yang pertama, memaksimumkan
3P plus 2A sama dengan B dengan kendala 2P plus 1A kurang dari 28, 1P plus 2A kurang dari 20, 1P plus 1A kurang dari 15. Syarat non negatif, PA kurang lebih dari 0. Kemudian maksimum kedua, B min 3P min 2A sama dengan 0 dengan kendala 2P plus 1A plus X. X itu dari variabel perakitan sama dengan 28, 1P plus 2A plus Y sama dengan 20, Y itu dari pengujian. Kemudian 1P plus 1A plus Y sama dengan 15, Y nya dari pengemasan. Syaratnya non negatif, PA lebih besar dari 0. Maksimumkan, kita menggunakan yang B min 3P min 2A sama dengan 0. Kita menggunakan dengan kendala 2P plus 1A plus X sama dengan 28, 1P plus 2A plus Y sama dengan 20, 1P plus 1A plus Y sama dengan 15. Dengan B itu terdiri dari XYZ. XYZ itu perakitan, pengujian, dan pengemasan. Untuk nilai P nya sendiri kita menggunakan P nya itu min 3, kemudian A nya min 2, kemudian XYZ nya itu bernilai 0 pada kolom B, baris B. Kemudian X nya itu bernilai 2, 1, 1, 0, 0, 28. Kemudian Y 1, A2, X0, Y nya itu 1 karena Z bernilai 1 dan Z nya 0. Kemudian Z 1, 1, 0, 0, 1, 15. Untuk keterangannya itu 28 dibagi 2 sama dengan 14 itu karena 2 itu sebagai poros atau sebagai pembagi. Kemudian 20 dibagi 1 sama dengan 20 itu juga sama karena saat angka 2, 1, dan 1 itu berada pada kolom elemen. Kemudian literasi 1 itu berisi dengan kolom P 1, A setengah, X setengah, Z0, Z0, solusinya 14. Kemudian keterangannya 14 per setengah sama dengan 28. Kemudian untuk cara mencari nilai baru baris B itu kita menggunakan min 3 sama dengan 3. Nah, untuk kolom yang baris yang ada di baris B itu 1 per 2, 1 per 2, dan 0, 0, 14 itu kita menghasilkan dari literasi 1 tadi. Kemudian 3x plus 1, 3x kali 1 plus min 3 itu sama dengan 0. 3x plus 3x1 plus min 2 sama dengan min 1 per 2. Jadi untuk plusnya itu kita tambahkan dari baris yang ada di kolom min 3 dan seterusnya seperti itu. Untuk baris Y juga sama caranya. Kemudian
kita ke hasil dari literasi 1 tersebut. Dari 3 nilai baru tersebut kita jadikan menjadi 1 kolom, karena pada baris B masih ada nilai min, maka kita harus mencari profit sehingga min tersebut bisa berubah menjadi positif. Kemudian literasi 2 juga sama caranya, kemudian baris B ini juga sama, baris B juga sama caranya, baris B juga sama nilai barunya. Literasi 2, kemudian solusi dengan nilai satuan sama dengan 100.000. Kesimpulannya sudah optimal karena di baris B sudah tidak ada nilai negatif. Nilai P sama dengan 13 dan nilai A sama dengan 2, dengan B sama dengan 4.300. Jadi kita harus jadi di literasi 2 itu kita harus mengubah nilai negatif yang ada pada baris B itu menjadi positif, sehingga akan menghasilkan nilai maksimum. Sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek